Tuhan Anda membolehkan berdusta. Jangan usah balik-balikan. Kalau Anda nggak bisa jawab, jangan mengambil contoh analogi kawin kan, ini nggak masuk akal. Ya sabar dulu, sabar. Masuk akal. Tuh, karena gini, Tuhanmu menyalahkan Mongki gitu loh. Kenapa menyalahkan Mongki? Apa salah Bukan Mongki? menyalahkan monyet, sifat monyet. Bahkan ada yang lebih parah lagi, ada yang menafsirkan malah memang menjadi monyet, sifatnya monyet, bukannya kayak monyet. Makanya nggak heran ketika ada orang melihat ada muka, kapan kalau diteliti mukanya homo erectus apa ya, homo erectus. Ustaz, Ya itu, Anda jangan secara literal. Anda memframing, saya dengarkan. Anda ternyata memframing terus seolah-olah tukang kawin lah nih. Kalau Anda buka Filipus 49, Yesus punya 2 istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Katanya kitabnya nggak ada kontradiksi. Oh, kalau betul kitabmu tidak ada kontradiksi, betul-betul apa yang terjadi? Tolong baca Quran surah 2 ayat 65 sampai 66. Tolong baca dulu, saudaraku. Surah Al-Baqarah, ya, jangan pakai angka. Bukan. Iya. Al-Baqarah ayat 65 sampai 66. Itu aja. Iya. Apa yang menjadi framingnya? Bukan framing, saya mau bertanya. Bisa kamu baca nggak, saudaraku? Walaqad alimtumul lazina, ya. Terus apa? Dan sungguh kami telah mengetahui orang-orang di antara kamu melanggar hari Sabat, lalu berfirman kepada, jadilah kamu kera yang hina. Ya. 66. Maka jadikan itu sebagai pelajaran pada masa itu bagi generasi setelahnya, serta peringatan bagi orang yang bertakwa. Apa? Kau framing apa? Bukan framing, saya mau bertanya, betul nggak isi kitabmu tuh berdasarkan fakta yang pernah terjadi, ya? Di sini, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Jadi ada orang yang melanggar hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera. Yang HINA. Monyet. Maka kami jadikan itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau betul ini firman Tuhan yang Maha Kuasa, di mana ada buktinya pernah orang melanggar hari Sabat lalu dikutuk Tuhanmu jadi mongki, ya, sehingga itu menjadi pelajaran bagi orang-orang masa itu dan masa yang akan datang. Silahkan jawab.
Ada nggak Oke, oke. faktanya Ya, sebentar, ketika sebentar. ada Jadi, orang Yahudi melanggar hari Sabat lalu dia bersama Tuhanmu menjadi monkey yang HINA sehingga itu menjadi pelajaran bagi masa itu dan masa yang akan datang. Oke, sebenarnya yang saya mau jawab juga ya, tapi simple aja jawabnya. Yang pertama tentang Daniel. Daniel tadi sebenarnya nggak masuk ya. Wahyu itu sebelum dipahami saat itu. Jadi kenapa dimateraikan ya? Belum terbuka sepenuhnya ya, bukan berarti wahyu berubah, tapi pemahaman manusia yang berkembang, itu maksudnya. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan tidak ada hubungannya dengan ini doktrin ya, intinya doktrin aja, doktrin yang kau bawa itu doktrin. Nah, kita bawakan tentang surah Al-Baqarah ya 50, 65, 66. Jadi ayat ini sebenarnya gini, kasusnya begini. Ini kasus khusus ya, bukan ajaran umum. Makanya ayat ini berbicara tentang kelompok tertentu pelanggaran berat Yaumus Sabat. Ini hukuman spesifik, bukan hukuman umum di dalam Islam. Bahkan di dalam Bible juga ada. Kitab Keluaran 31 ayat 14, pelanggaran Sabat bisa dihukum mati. Makanya di dalam Bible sendiri pelanggaran Sabat juga dihukum keras. Jadi yang makna yang kita pahami bahwa secara literal perubahan fisik. Jadi maknawinya itu adalah perubahan sifat, hina, rusak, moral. Tidak sesempit yang Anda kira, Tuan. Nggak seperti itu. Jadi maknanya itu bisa jadi ada yang mengatakan benar-benar secara literal, ada yang merasakan dia itu layaknya seperti monyet, hina, rusak moral. Karena monyet itu kan tahu kan, monyet itu rusak moralnya. Walau tak ada jadi beban dan tak jadi beban pikiran, kerasakti, kayak gitu. Monyet itu kayak gitu ya, brutal, nakal, membuat semua orang menjadi gempar. Nah itu monyet, itu yang dilakukan. Jadi layaknya mereka itu secara maknawi monyet, kelakuan moral kalau melanggar. Nah ayat ini menjelaskan sebagai pelajaran. Jadi pelajaran itu fokusnya apa? Perubahan bentuk, bukan perubahan bentuk, tapi peringatan secara moralitas. Bukan semua manusia, bukan umat Islam. Ini sejarah, bukan ajaran untuk ke umat Islam. Jadi kalau kita dalam Bible juga ada hal-hal yang lebih ekstrim lagi. Air jadi darah, laut jadi terbelah, orang mati hidup. Kalau mukjizat diterima di Bible, kenapa ditolak di Al-Quran? Hal-hal yang begituan kenapa kalian tolak? Apakah Anda percaya kepada mukjizat dalam Bible? Jika iya, harus konsisten. Jika tidak, Anda berarti menolak kitab Anda sendiri. Jadi Al-Baqarah ini adalah kisah tentang hukuman khusus bagi sekelompok Bani Israel yang melanggar perintah Tuhan. Tujuannya adalah sebagai pelajaran moral. Di dalam Bible sendiri pelanggaran Sabat juga dihukum keras. Ini bukan ujuran umum, ajaran umum, tapi peringatan, dan tidak bisa dipakai untuk menyerang Islam secara tidak proporsional. Jadi ayat ini bukan tentang manusia jadi kera, tapi tentang konsekuensi pelanggaran perintah Allah dan pelajaran moral bagi umat manusia kalau kau melanggar. Sama kayak malin kundang. Ada nggak manusia yang menjadi batu dikutuk ibunya? Nggak ada. Tapi secara moral, awas lo, kalau kau berdurhaka sama orang tua, nanti dikutuk kau seperti batu. Begitu. Jadi kalau Anda mengatakan oh surat ini ada kelompok yang melanggar hari Sabat dihukum, dijadikan pelajaran nakal ya, mauizah ya, mauizah bahasa kami itu. Jadi gini, memang ada pelanggaran Sabat, ada penghukuman, dan tujuannya belajar bagi generasi berikutnya. Sama, setiap orang melanggar hari Sabat harus dihukum mati. Keluaran 31, 14, 15 ya. Di Bilangan 15:32 ayat 36, kisah nyata ada orang yang mengumpulkan kayu di hari Sabat, sama dihukum mati dan dengan dirajam. Jadi dalam Al-Quran itu hukuman bagi pelajaran. Kau seperti monkey, kau itu moralnya seperti monyet. Di dalam Bible hukumannya mati, nyata. Jadi kedua-duanya sama, bahwa pelanggaran Sabat itu serius karena Sabat adalah perintah Allah. Tapi mereka
Kalau Anda menyangka kenapa jadi kera, itu hukuman khusus dan pelajaran moral. Di dalam Bible sendiri, pelajaran Sabat juga dihukum mati secara langsung. Jadi secara logika, apakah Anda menerima hukum Sabat dalam Bible? Jika ya, harusnya terima hukuman keras. Jika tidak, berarti Anda tidak konsisten. Al-Quran menyebut pelanggar Sabat dihukum sebagai pelajaran. Dalam Bible, pelanggar Sabat bahkan dihukum mati secara langsung. Jadi kedua kitab ini sama menegaskan bahwa pelanggaran hukum Allah ini serius, bukan hal-hal yang aneh-aneh, tapi konsisten dalam tradisi wahyu, ya. Jadi tujuan utama, hukum utama itu adalah pelajaran manusia agar tidak melanggar perintah Allah. Sama kayak kita membuat malin kundang, ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mentaati perintah orang tua. Bukan harus menjadi batu beneran. Ya, silakan. Oh alah Ustadz. Kenapa Ustadz ini percaya kepada cerita dongeng kerasakti? Kok Ustadz percaya sama cerita dongeng kerasakti, yaitu cerita fiksi? Sehingga dikompar sama kitabnya, yaitu di Al-Baqarah ayat 65-66. Katanya kenapa kalian menolak mujizat? Kenapa kalian percaya laut terbelah, terus juga ada orang meninggal dibangkitkan? Loh, karena itu memang betul-betul ada gitu loh. Betul-betul terjadi. Tuhan Yesus masih membangkitkan orang mati, membelah laut. Lah kok ini, di mana pernah ada orang Yahudi yang melanggar Sabat lalu menjadi monkey? Kalian bilang itu hanya untuk perumpamaan saja. Loh, kenapa jadi monkey yang disalahkan? Kamu mengkompar, katanya kamu percaya laut terbelah. Tapi kenapa kamu nggak percaya mujizat dalam kitab kami? Loh, mana buktinya ada pernah orang Yahudi melanggar hari Sabat, tiba-tiba dia jadi monkey? Kenapa kamu mengkompar kepada kerasakti? Berarti sama dengan kitamu gitu, seperti kerasakti. Lagi pula kan di sini ya, Sabat itu agar jangan dilanggar, Sabat itu menjadi pelajaran. Nah, emangnya kalian menguduskan hari Sabat? Malah kalian menguduskan hari Jumat. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu, karena Sabtu itu berasal dari bahasa Ibrani itu Syabat. Makanya kami Mesianik ini menguduskan hari Sabat, yaitu beribadah pada hari Sabat. Lah kalian udah ada katanya di sini dalam kitabmu supaya itu menjadi pelajaran bagi masa sekarang dan masa yang akan mendatang. Kalian malah melanggar Sabat. Jadi mana buktinya kitabmu ini sesuai dengan apa yang terjadi di dunia ini? Apakah ini cuma cerita-cerita? Nggak ada buktinya, nggak ada pembuktiannya gitu loh. Makanya, saudaraku, sebelum kalian memframing kitab kami, pelajarilah kitabmu. Betul nggak isi kitabmu itu benar-benar terjadi di dunia ini atau cuman halusinasi? Di mana ada sejarahnya ada orang Yahudi ketika melanggar hari Sabat lalu dia jadi langsung monkey, saudaraku? Dikurus sama Tuhanmu. Kenapa malah kamu menyalahkan monkey? Karena apa? Monkey itu memiliki sifat sosial yang kompleks. Termasuk yaitu grooming, mencari kutu, ya. Itu termasuk sosial yang kompleks, saudaraku. Dan juga mempererat ikatan sesama kelompoknya, di mana perilaku mereka itu sangat cerdas. Solidaritas tinggi sesama mereka. Artinya kenapa Tuhanmu malah menyalahkan monkey gitu loh? Pusing saya membaca kitab kalian ini. Mereka bukannya menguduskan hari Sabat, malah hari Jumat. Padahal kitabnya memberikan pelajaran supaya menjadi pelajaran bagi masa ini dan masa yang akan datang. Jadi tolonglah Ustadz, pelajarilah kitabmu ini betul-betul. Apakah isi kitabmu ini sesuai dengan fakta sejarah atau ahistoris? Karena nggak pernah saya dengar orang Yahudi melanggar hari Sabat lalu tiba-tiba jadi monkey.
Terus mengenai ini ya Ustadz, mohon maaf ya, di Daniel 12 itu kitab suci, firman Tuhan, nubuatan. Di mana Daniel 12 itu memang sudah dinubuatkan bahwa hari-hari terakhir ini ya, termasuk akhir zaman, ini udah termasuk akhir zaman saudaraku, di mana orang jahat akan semakin jahat, yaitu orang fasik itu akan semakin fasik, di mana mereka, orang fasik itu siapa saudaraku? Orang fasik itu adalah yang membangkang, yang menolak Tuhan Yesus Hamasiah dan juga menolak penebusan di atas kayu salib. Oleh karena apa? Oke, saya baca dulu ayatnya, sebentar sabar ya. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan dibersihkan dan disucikan dan dimurnikan. Namun orang-orang fasik, yaitu orang-orang jahat, akan berbuat jahat. Dan tidak seorang pun dari orang jahat itu akan memahaminya, tetapi orang yang bijaksana akan memahaminya. Artinya saudaraku, bahwa orang-orang fasik yang menyangkal penebusan di atas kayu salib akan terus berbuat jahat, membantah dan menghujat Tuhan Yesus Hamasiah. Karena apa? Mereka itu sudah menghujat kebenaran. Saya baca ayatnya, karena mereka mengikuti pengajar-pengajar false, yaitu profet-profet false. 2 Petrus 2 ayat 4 ya. 2 Petrus 2. Makanya inilah saya bangga menjadi pengikut Tuhan Yesus Hamasiah. Apa yang dinubuatkan itu semua terjadi. Dan para nabi palsu pun telah muncul di antara umat, sebagaimana pula guru-guru palsu akan ada di antara kamu. Merekalah yang memperkenalkan sekte-sekte kebinasaan, bahkan untuk menyangkal majikan yang telah membeli mereka. Ya, di mana majikan itu Tuhan membeli kita, itu di atas kayu salib, sehingga akan segera mendatangkan kebinasaan pada diri mereka. Dan banyak orang akan mengikuti jalan kebinasaan mereka, oleh mereka lah jalan kebenaran akan dihujat. Dan dalam ketamakan mereka akan memanfaatkan kamu dengan kata-kata yang dibuat-buat. Bagi mereka penghukuman tidak akan diam berlama-lama dan kebinasaan mereka tidak terlelap. Sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus, yaitu gua-gua yang gelap, untuk ditahan sampai penghakiman. Jadi mereka ini yang menghujat Tuhan Yesus Hamasiah, menghujat firman Tuhan, mereka pintar merangkai kata-kata biar kelihatan cerdas, padahal mereka penghujat. Karena sudah disesatkan oleh nabi-nabi false yang menyangkal penebusan di atas kayu salib, saudaraku. Nah, seperti itu Ustadz El, atau bagaimana? Masih ada lagi yang ditanya, biar kita ganti sama yang lain. Oke, pertanyaan saya ya. Anda cuma bisa memframing saja. Tadi sudah saya jelaskan bahwa seperti monkey itu tabiatnya, ya, kutukan. Tabiat Anda tuh seperti monkey kalau tidak hari Sabat. Suaranya ada nggak saya? Ya, kalau tidak mengerjakan hari Sabat, karena hari Sabat ini bukan perintah. Lalu Anda berkata, kenapa Al-Quran dijadikan pelajaran Sabat sebagai pelajaran, padahal Muslim hari Jumat? Hari Sabat itu hari Sabtu kewajiban khusus Bani Israel. Anda Bani apa? Anda Bani apa? Ito. Tahu aja panggilannya Ito, bukan Bani Israel. Ya, jadi ibadah Jumat itu adalah ibadahnya umat Islam. Kami nggak mau tasyabuh. Jadi disama-samakan dengan orang Israel sekarang. Ini adalah pelajaran. Dalilnya jelas, surat An-Nahl 124. Sesungguhnya Sabat itu hanya diwajibkan atas orang-orang yang berselisih tentangnya. An-Nahl 124. Lalu Sabat itu khusus Bani Israel, bukan untuk Bani Islam. Makanya kami hari Jumat. Jadi yang perbedaannya apa? Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk sholat Jumat, maka bersergalah mengingat Allah. Jadi perbedaannya apa? Sabat itu larangan kerja total, sedangkan Jumat sholat lalu boleh bekerja lagi. Lalu kenapa dijadikan pelajaran? Surah Al-Baqarah 66, sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Jadi maknanya bukan karena Muslim ikut Sabat, tapi sebagai contoh akibat pelanggaran Tuhan. Ya, kita belajar dari kisah kaum terdahulu, walaupun hukum mereka berbeda. Jadi pelajaran tidak harus aturannya sama. Dalam Bible Sabat sangat keras, bahkan hukuman mati. Kalau Sabat hanya untuk Israel, kenapa dijadikan di Bible juga?
Anda ini umat apa? Ya, maka saya katakan tadi, apakah mereka semua di dalam kitab harus berlaku untuk semua berlaku sama untuk semua zaman? Tidak. Karena Sabat itu hanya untuk orang Yahudi, bukan Bani Kristen. Sabat adalah harus hukumnya Bani Israel, sedangkan umat Islam memiliki hari tersendiri, Yaumul Jumu'ah. Jadi kisah pelanggaran Sabat dalam Al-Quran dijadikan pelajaran bukan karena Muslim mengikuti Sabat, tetapi sebagai peringatan agar tidak melanggar perintah Tuhan. Nih adalah fi'il amr, perintah Tuhan. Janganlah kalian tidak taati. Kalau tidak taati akan menjadi pelajaran bagi kamu. Lihat nih orang-orang terdahulu, para kaum Bani Israel, terkutuk dia, ibaratkan dia layaknya monyet barbar, ya. Tak gentar tak jadi masalah beban pikiran, kerasakti. Nah itulah tabiatnya. Dia menjadi kera, bukan harus menjadi manusia Homo erectus erectus, ya. Nah, Anda tadi menanyakan tentang bahwa di dalam Bible Anda itu di dalam Al-Quran ada kata Anda tadi apa ya? Kontradiksi. Sekarang saya balik tanya, saya gantian bertanya. Di dalam kitab 2 Tawarikh 18:21 sama dengan 22, ya, baca, ya, Tuhan telah menaruh roh dusta dalam mulut nabi-nabimu. Jadi kritiknya apa? Apakah Tuhan sengaja menyesatkan, menggunakan kebohongan? Kalau iya, ini bertentangan dengan sifat yang maha benar dan tidak berdusta, ya. Ya silakan jawab, kenapa Tuhan menyuruh roh dusta dalam mulut nabi-nabimu? Kenapa? Karena ini pertentangan, banyak ya pertentangannya ya. Dalam kalau kita buka kitab Ulangan 23:19, Tuhan tidak berdusta. Surat Titus 1 ayat 2, Tuhan tidak mungkin berdusta. Oh, dia berdusta, mengajarkan kedustaan di dalam kitab Anda. Bagaimana dikatakan ini kitab suci? Silakan Anda jawab. Gini loh Ustadz, kenapa kamu itu percaya sama cerita fiksi Kerasakti lagi dibawa-bawa? Terus juga Tuhan kok menyalahkan Monkey gitu loh. Kenapa menyalahkan Monkey kalau kamu bilang itu hanya perumpamaan bahwa sifatmu akan seperti Monkey? Loh, emangnya apa sifat? Kita lihat dulu perilaku dari Monkey itu apa. Tadi kan saya sudah kasih tahu bahwa Monkey itu adalah yang dimana perilaku mereka itu adalah sosial yang kompleks, karena mereka itu mempererat ikatan sesama kelompok mereka. Dimit dulu ya. Tapi kalau Tuhan mau malah mengambil perumpamaan dari perilaku Monkey, kenapa Monkey yang disalahkan sementara perilaku Monkey itu di mana mereka memiliki solidaritas yang tinggi? Tapi memang kalau kita lihat perilaku Monkey dari segi perkawinan, mereka memang ada itu perilaku menyimpang juga ya, yaitu bisa dia mengawini atau sama spesies lain, yaitu rusa ya. Kemudian juga mereka memang suka kawin sana sini gitu loh. Nah sekarang kita lihat tuh siapa yang suka banyak istri. Terus juga ada berita kemarin nih, siapa yang suka siapa yang kawin dengan hewan? Ini siapa ini? Bukan dari agama kami ini Ustadz. Berarti kan perilaku, ya mohon maaf, yaitu Monkey tadi, mohon maaf kepada kalian bukan kepada kami. Karena saya belum pernah dengar ada orang Yahudi kawin sama hewan. Dan tidak ada orang Yahudi yang berubah jadi Monkey. Ternyata itu buat kalian Ustadz. Aduh Tuhan, nggak sanggup lagi saya. Kawin sesama jenis. Apa? Kawin sesama jenis? Mohon maaf Ustadz, gak usah jauh-jauh ke luar negeri. Gak usah lihat dari agamanya, ya. Makanya aku bilang kau gak usah lihat agama. Ada orang stres kawin di itu lalu kau anggapkan itu dalil. Bagaimana otak Anda berfungsi kalau begitu? Anda ini namanya framing, memutarbalikkan fakta seolah-olah agama yang membolehkan seperti binatang.
Nggak gitu. Maaf Ustaz, ini datanya Nggak dari ada. agama Kami kalian. melarang, tunjukkan ayatnya yang mengatakan membolehkan nikah sama binatang. Lalu Yesus ada yang mencolok-colok keledai. Itu ada. Itu mulai fitnah, ini namanya Nah, fitnah. ini Fitnah, fakta. tunjukkan Ada. dalilnya, Sekarang tunjukkan tunjukkan di dalam dalilnya. Al-Qur'an Bapak boleh Sabar Ustaz, boleh jangan panas. enggak, tunjukkan dalam Al-Qur'an boleh kawin dengan binatang, tunjukkan. Loh, saya tidak bilang. Kalau saya bilang mencolok-colok keledai ada, nanti saya tunjukkan, tapi saya nggak akan tunjukkan, nanti kau malu. Dalilnya di mana? Tuhan Yesus masih suruh itu keledai. Kamu jangan Ada, fitnah. ada. Fitnah. Ada. Sekarang Anda bantah, kita nggak usah main bahasa-bahasa begitu. Sekarang tunjukkan yang saya bilang dua tawaran pendusta. Kenapa Tuhan Anda membolehkan berdusta? Jangan usah balik-balikan. Kalau Anda nggak bisa jawab, jangan mengambil contoh analogi kawin kan ini nggak masuk akal. Ya sabar dulu, sabar. Nggak masuk akal. Loh, karena gini, Tuhanmu menyalahkan Mongki gitu loh. Kenapa menyalahkan Mongki? Apa salah Bukan Mongki? menyalahkan monyet, sifat monyet. Bahkan ada yang lebih parah lagi, ada yang menafsirkan malah memang menjadi monyet, sifatnya monyet, mukanya kayak monyet. Makanya nggak heran ketika ada orang melihat ada muka kapan kalau diteliti mukanya homo erectus apa ya? Homo erectus. Ustaz, Ya itu, Anda jangan secara literal Anda memframing, saya dengarkan. Anda ternyata memframing terus seolah-olah tukang kawin lah nih. Kalau Anda buka Filipus 49, Yesus punya dua istri. Pertama Maria Magdalena, yang kedua Lydia. Filipus 49 yang kalian tolak, yang sebagai kanoninkan, ternyata bercipokan. Itu buka Filipus 49 malah mengkanonkan kitab-kitab yang bukan murid Yesua Hamasiah. Tenangkan dirimu Ustaz, ya, tenangkan dirimu. Oke, Ya sabar. Anda bilang kawin-kawin, Yesus punya istri 3 loh. Tenangkan dirimu Ustaz. Poligami Tenangkan. dia. Sabar. Maria Magdalena, yang kedua Lydia, saya bisa tunjukkan. Tenangkan dirimu saudaraku, tenangkan dirimu saudaraku. Ya, tolong. Berikan ambulan buat Ustaz El. Kirim ambulan untuk Ustaz El. Udah mulai panik dia. Hah? Udah mulai panik Ustaz El, teman-teman. Tolong kirim ambulan. Oh, haleluya. Panik dia, guys. Itu aja kau. Itu aja. Sabar. Ya. Oke. Ya, sebentar sabar. Saya itu tadi menunjukkan data. Kenapa dari agamamu ini kawin sama hewan, ya kan? Nggak ada, saya lihat ada Itu orang bukan Yahudi kawin sama data. hewan. Tunjukkan data di dalam Al-Quran membolehkan kawin dengan hewan. Saya tunjukin Kalau saya data. tunjukkan video-video nanti gua kena PL. Lebih parah lagi. Bahkan di dalam Bibelmu Yesus mencolok-colok keledai betina. Bentar Ustadz, itu akan saya minta datanya. Kalau Ustadz nggak bisa menunjukkan data di dalam kitab suci kami, terbukti Ustadz itu seorang penghujat yang sudah dinubuatkan di 2 Timotius 3 ayat 2-3. Mereka ini adalah pembual, mereka adalah penghujat, penuduh, GNAS, dan benci akan kebaikan, ya. Oke, sekarang tolong tunjukkan Ustadz, di mana Tuhan Yesus Hamasiah tadi ada 3 hal tuduhanmu. Yang pertama, Tuhan Yesus Hamasiah mencolok-colok itunya keledai. Yang kedua, Tuhan Yesus Hamasiah punya apa tadi? Istri, ya, punya istri. Nah, itu. Silakan tunjukkan Tuhan Yesus Hamasiah punya istri. Silakan tunjukkan dalilnya. Kalau Ustadz tidak bisa menunjukkan dalil, ya, kitab yang resmi, bukan karangan, karena ada orang berusaha mengarang-arang cerita. Ya, silakan tunjukkan kitab yang kami pegang yang sah, ya, di mana ada Tuhan Yesus Hamasiah mengajarkan untuk colok-colok itunya keledai, dan di mana Tuhan Yesus Hamasiah punya istri 3. Oke, silakan tunjukkan datanya Ustadz. Udah mulai panas nih Ustadz, kejang-kejang dia, guys. Silakan tunjukkan datanya. Bukan mikrofonnya, silakan tunjukkan datanya, silakan tunjukkan dalilnya, dalil. Oke, dalilnya ya. Dalil. Jadi apa namanya? Yesus mempunyai 2 istri.
ya. Yesua namanya bos. Yesua Oh, iya. Hamasya di mana? Yesua Hamasya itu ternyata pernah menikah, ya. Nah, tunjukkan dulu, Ya tunjukkan dalil dulu. ini saya mau tunjukkan. Sabar, yang pertama. Di mana Tuhan Yesus Hamasya mengajarkan untuk colok-colok itunya keledai? Ya silakan tunjukkan datanya. Silakan. Ya. Kalau tidak ada dalilnya, fix Ustadz adalah seorang penuduh, pembual, penghujat, ya, benci akan kebaikan yang sudah dinubuatkan di 2 Timotius 3 ayat 3. Artinya, Ustadz El telah menggenapi nubuatan di 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 3 bahwa akan muncul para penuduh, pembual, penghujat. Oh, haleluya. Silakan. Ya, buka mikrofonnya Ustadz yang baik hati, yang terhormat. Ya silakan buka Matius 21 ayat 1 sampai dengan 3. Oke, kita buka ya. Matius 21 ayat 1 sampai dengan 3. Oke. Kita baca ya teman-teman, kita tunjukkan ke layar. Matius 21 ayat 1 sampai 3. Tolong di-mute dulu Ustadz, akan saya baca firman Tuhan ini. Dan ketika mereka hampir sampai ke Yerusalem dan telah tiba di Betfage dekat Bukit Zaitun, kemudian Yesua mengutus 2 murid. Jangan dibuka dulu mikrofonnya Ustadz, jadi saya terganggu ya. Konsentrasinya jadi buyar. Kemudian Yesua mengutus 2 murid ya, dengan berkata kepada mereka, kamu harus pergi ke desa di seberangmu, dan segera kamu akan menemukan seekor keledai yang tertambat dan seekor anak keledai bersamanya. Setelah melepaskannya, bawalah kepadaku, dan jika seseorang menanyakan sesuatu kepadamu, kamu harus mengatakan bahwa Tuhan punya kebutuhan atas mereka, dan dia akan mengembalikan mereka segera. Dan semuanya ini terjadi supaya digenapkan apa yang telah diucapkan oleh seorang nabi ketika mengatakan, katakanlah kepada putri Zion, lihatlah rajamu yang lembut datang kepadamu, dan dengan menumpang di atas keledai, seekor keledai, beserta seekor keledai muda, anak keledai beban itu. Ya, nah di sini nggak ada teman-teman ya. Tuhan Yesus masih mengajarkan untuk colok-colok itunya keledai. Terbukti Ustadz El telah menggenapi nubuatan di 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 3 bahwa akan tampil para pengejek, pembual, takabur, penghujat, penuduh, benci akan kebaikan, dan GNAS. Wow, haleluya. Kan di awal dulu. Sekarang yang kedua. Kan Mihana duluan. Ya Yang Mihana kedua. yang ngomongkan yang enggak Tuhan kami. Ya mana Yang buktinya? kedua. Anda juga tidak bisa membuktikan bahwa dalam Al-Quran kawin sama binatang. Sabar, Siapa Ustaz, yang duluan? sabar, Kalau Ustaz. ini Tuhan Anda mencuri binatang loh. Mencuri binatang. Sabar Ustadz, sabar. Kalau Ustadz, mencuri sabar. binatang apakah pantas disebut Sabar Tuhan? Ustadz, sabar, pelan-pelan. Ini mencuri nggak? Angkat dirimu, cooling down. Mencuri cooling berdosa down. nggak? Cooling down. Berdosa nggak mencuri? Sabar Ustadz, bentar, sabar. Ya. Yang pertama Ustadz, tidak terbukti ya apa yang kamu bilang terhadap Tuhan Yesus Hamasya. Tidak ada Tuhan Yesus Hamasya mengajarkan untuk colok-colok itunya keledai ya. Yang kedua sekarang Ustadz, silakan tunjukkan Tuhan Yesus Hamasya punya istri 3. Silakan tunjukkan dalilnya. Karena yang pertama sudah terbukti bahwa Ustadz El hanyalah penuduh, pembual, dan penghujat. Oke, sekarang yang kedua Ustadz, di Yang mana penuduh ada itu dalilnya Tuhan Yesus Anda bilang Hamasya tidak mempunyai kami istri kawin 3? dengan pada jangan memframing. Anda Ustaz, bilang kami Ustaz. kawin dengan Yang binatang, kedua. mana dalilnya? Yang kedua, Anda nggak yang bisa kedua. menunjukkan. Enggak, Anda yang kedua, Ustaz. saya menunjukkan dalilnya bahwa dia mencuri. Ya siapa tahu kayak mau dicolak-coleknya terserah, yang jelas dia mencuri. Mencuri itu adalah perbuatan yang tidak jujur, Silakan tidak tunjukkan baik. dalilnya di mana Tuhan Yesus Hamasya punya istri 3. Silakan tunjukkan dalilnya. Oke. Nah, Ya. tunjukkan ada nggak dalilnya seperti itu? Dalam buku ceritanya adalah buku The Jesus the Man, ya, karya dari Barbara Tiring, ya, karya dari Profesor Carol L. King Barbara Tiring. Saya buka Yang kitab. di sini, Ustaz. Iya buka. Sekarang kita buka di Markus 13 ya. Nanti ini buktinya ya.
Di dalam pertama dalam Al-Qur'an itu surat Ar-Ra'd ayat 38. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kaummu dan kami berikan kepada mereka istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat mukjizat melainkan dengan biiznillah, dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab-kitab tertentu. Surat Ar-Ra'd ayat 38. Ini membuktikan bahwa semua nabi itu pasti punya istri, ya. Nah, sekarang kita tunjuk di dalam Bible. Di dalam Bible ini membuktikan kalau Yesus itu menikah. Sabar dulu. Tadi di mana? Tadi bilang di Araf. Surat Ar-Ra'd. Ya, buka aja surat Ar-Ra'd ayat 38, coba. Itu surat keberapa itu? Pokoknya surat Ar-Ra'd. Surat keberapa? Aku nggak hafal angka-angkanya. Aku biasa main nama-nama. Karena kami nggak mau nyamakan dengan surat Ar-Ra'd. Ya, Ar-Ra'd. Surat kedua. Ar-Ra'd. Surat ke-13. Surat ke-13. Ayat 38. Ya, ayat 38. Ya, berdasarkan bahwa dalam Al-Quran jelas bagi kita semua nabi itu mempunyai istri, dan tentu saja mengisyaratkan pula bahwa sebuah keniscayaan bahwa Isa alaihissalam atau yang diklaim sebagai Yesua Hamasiyah oleh pengikut Paulus juga beristri. Makanya nggak heran kalau kita tonton film Kode Da Vinci mengatakan bahwa itu keturunan daripada Isa Al-Masih berada di Prancis, ya. Bisa disebut Habaib juga tuh, Habibah dari Bani Yesua Hamasiyah. Ya, nah sekarang ke Bible. Sudah. Oke, silakan tunjukkan dalilnya di dalam kitab suci ini. Tuhan Yesua Hamasiyah punya istri 3, silakan. Ya, sekarang kita ke Bible. Di dalam Bible ini membuktikan kalau Yesua Hamasiyah itu pernah menikah. Ya, di Markus 14 ayat 3. Markus 14 ayat 3, datanglah seorang membawa buli-buli polam berisi minyak murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher-leher buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Anjay. Sekarang gimana? Iya. Sekarang Markus 14 ayat 3 dengan Lukas 7 ayat 37 38. 14. Assalamualaikum Bunda Nora. Lupa tadi. Saya baca ya, Markus 14 ayat 3. Izin Bunda Nora. Markus 14 ayat 3. Markus 14 ayat 3. Oke, kita baca teman-teman ya. Saya tunjukkan ke layar ya teman-teman. Yesua diurapi. Tolong di-mute dulu. Dan ketika dia berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, tak kala dia sedang duduk makan, datanglah seorang wanita yang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi, minyak nar yang murni, yang sangat mahal, dan sambil memecahkan buli-buli itu, ia mencurahkannya ke atas kepalanya. Dan ada beberapa orang yang menjadi gusar di antara mereka dan mengatakan, untuk apakah pemborosan minyak wangi ini terjadi? Sebab ini dapat dijual lebih dari 300 dinar dan dapat diberikan kepada orang-orang miskin, dan mereka marah kepadanya. Namun Yesua berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu mendatangkan kesusahan kepadanya? Dia telah mengerjakan perbuatan baik kepadaku, sebab kamu selalu mempunyai orang-orang miskin bersamamu, dan bila mana kamu mau, kamu dapat berbuat baik kepada mereka. Tetapi kamu tidak selalu memiliki aku. Apa yang ia mampu telah dia lakukan. Dia telah lebih dahulu mengurapi tubuhku sebagai persiapan penguburan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apapun yang telah dia lakukan akan dipercakapkan sebagai peringatan akan dia. Oke. Jadi di sini teman-teman, perempuan ini mengurapi kepala Yesua Hamasiyah dengan minyak mur yang sangat mahal. Itu adalah pengurapan untuk persiapan penguburan Yesua Hamasiyah yang pernah mati 3 hari 3 malam lalu bangkit pada yang ketiga. Artinya teman-teman, kedapatan Ustadz El menghujat lagi dan membual, ya. Jadi tergenapi firman Tuhan di 1 Timotius 2 ayat 3 sampai. Silakan buka Lukas 7 ayat 37-38, masih banyak itu, masih nyambung ceritanya. Oke. Atau saya ngejelasin. Sabar. Oke, di mana? Ya, Lukas 7 ayat 3, atau saya jadi ngejelasin biar pakai. Jangan dijelasin berdasarkan firman Tuhan. Jangan dijelasin. Iya, Lukas 7 ayat 37-38. Lukas. Maria Magdalena membawa buli-buli polam berisi minyak wangi. Sabar. Lukas. Ya. Lukas. Lukas 7 37-38.
Kemit dulu ya. Yang tadi tidak ada terbukti di Markus ya, Tuhan Yesus Hamasiah punya istri ya. Tidak ada ya. Oke, teman-teman. Sekarang Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Kita baca, teman-teman. Dan tampaklah seorang wanita di kota itu, ia adalah orang berdosa, ketika mengetahui bahwa dia sedang duduk makan di rumah orang Farisi itu, dengan membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi, dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya, sambil menangis ke belakangnya, dia mulai membasahi kedua kakinya dengan air mata, dan dengan rambut kepalanya dia menyekanya dan menciumi kedua kakinya, serta mengurapi dengan minyak wangi itu. Dan ketika melihatnya, orang Farisi yang mengundang dia berkata dalam dirinya sambil mengatakan, jika dia itu seorang nabi, seharusnya dia tahu siapa dan macam apa wanita yang menjamahnya, karena dia adalah seorang berdosa. Dan seraya menanggapi, Yesua mulai berkata kepadanya, Simon, aku punya sesuatu untuk mengatakan kepadamu. Dan dia berkata, Guru, katakanlah. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pemiutang, yang seorang berutang 500 dinar dan yang lain 50. Dan karena mereka tidak memiliki sesuatu untuk membayarnya, dia membebaskan keduanya. Oleh karena itu, katakanlah siapa di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia. Dan sambil menjawab, Simon berkata, aku kira orang yang kepadanya dia bebaskan utangnya lebih banyak. Dan dia berkata kepadanya, engkau menilai dengan tepat. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, dia berkata kepada Simon, apakah engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberikan aku air untuk kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambut kepalanya. Engkau tidak memberikan ciuman kepadaku, tetapi dia sejak aku masuk tiada berhenti menciumi kakiku. Engkau tidak mengurapi kepalaku dengan minyak, tetapi dia mengurapi kakiku dengan minyak wangi. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak telah diampunkan, karena ia telah banyak mengasihi. Tetapi yang kepadanya sedikit diampunkan, dia sedikit mengasihi. Dan dia berkata kepada wanita itu, dosa-dosamu telah diampunkan. Dan orang-orang yang sedang duduk makan mulai berbicara di antara mereka, siapakah orang ini yang bahkan dapat mengampunkan dosa? Dan dia berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dalam damai sejahtera. Oke teman-teman ya, di sini terbukti tidak ada Tuhan Yesus Hamasiah punya istri 3, tetapi justru dia mengampuni wanita berdosa, yang dimana wanita berdosa. Ya, sekarang kita buktikan. Sabar ya, yang dimana wanita berdosa itu dia datang minta ampun kepada Tuhan Yesus Hamasiah, dan dia diampuni, saudara-saudaraku. Terbukti saudara-saudaraku ya, makanya kita bangga sebagai pengikut Tuhan Yesus Hamasiah, di mana ya firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa akan muncul ya di hari-hari. Udah, saya jawab dulu. Saya belum bisa. Saya mau dibuktikan. Nggak, saya akan buktikan. Nggak, sabar dulu Ustadz ya, Ustadz, mohon maaf. Karena di sini terbukti Ustadz itu seorang pembual, takabur, penghujat, penuduh, GNAS, dan juga benci kebaikan yang dinubuatkan di 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 3. Mohon maaf Ustadz, saya turunkan Ustadz karena Ustadz hanyalah pembual, pemfitnah, dan penghujat. Saya belum bisa buktikan. Saya buktikan dulu, baru saya turun. Karena Saya turun setelah saya buktikan. Saya bisa buktikan dalilnya. Coba dicermati Kidung Agus 1. Jadi gini, saya belum mengatakan seseorang mengusap pada kaki, pada kemudian mencium kaki, dia itu seorang rabi. Mohon maaf Ustadz, saya turunkan karena Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.